Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Nuraini Alkansa dengan NIM 2280190007. Maksud dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 1, yang dimana tugasnya yaitu membuat video pembelajaran dengan materi gerak lurus beraturan. Mohon disimak ya teman-teman semua. Selamat pagi semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Udah pada siap nih untuk belajar fisika hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu kita sekarang mau belajar tentang apa sih? Ya, benar. Kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Lebih tepatnya, ke gerak lurus beraturan. Tahukah kalian bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar tidak bergerak loh? Semua benda yang ada di dunia ini sebenarnya bergerak, bahkan benda mati sekalipun. Nah, bagaimana itu dapat terjadi? Nah, dari pertanyaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa secara konsep, gerak itu bersifat relatif, tergantung pengamat dan titik acuannya. Yuk, coba kita perhatikan contoh video yang akan Ibu tayangkan ini. Kita sedang duduk di dalam bis yang sedang bergerak meninggalkan terminal. Apabila orang yang diam di terminal ditetapkan sebagai acuan, maka kita dan bis dikatakan bergerak terhadap terminal. Ini karena kedudukan kita dan bis setiap saat berubah terhadap terminal. Tetapi, jika kita tetapkan orang yang diam di dalam bis sebagai acuan, maka kita dikatakan tidak bergerak terhadap bis. Ini karena kedudukan kita setiap saat tidak berubah terhadap bis. Jadi, gerak dapat dikatakan bahwa perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. Perubahan letak benda dilihat dengan membandingkan letak benda tersebut terhadap suatu titik yang dianggap tidak bergerak atau titik acuan. Secara konsep, gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu merupakan gerak benda yang sebenarnya diam namun seolah-olah bergerak. Contohnya yaitu pada saat kita menaiki bus, pohon yang ada di tepi jalan seolah-olah berlari meninggalkan kita, padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus yang dimana kita ada di dalamnya. Yang kedua yaitu gerak relatif. Gerak relatif merupakan gerak benda yang relatif terhadap titik acuannya. Contohnya yang seperti ilustrasi yang sudah Ibu jelaskan pada awal video. Benda yang bergerak pasti memiliki macam-macam lintasannya. Di antaranya terdapat gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Namun, pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Gerak lurus merupakan gerak yang terjadi pada suatu benda pada lintasan garis lurus. Nah, gerak lurus ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Yuk, kita perhatikan kembali video yang akan Ibu tayangkan ya. Pernahkah kalian menaiki kereta api, kapal laut, atau pesawat? Jika pernah, apakah kalian pernah merasakan, kenapa ya, kok cepat sekali sih nyampenya? Gak kerasa banget. Nah, ada yang tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau mau tahu jawabannya, yuk simak pembahasan lebih lanjutnya. Besaran-besaran yang terdapat pada gerak lurus diantaranya yaitu ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan,
dan percepatan. Yang pertama ada jarak atau selisih. Didefinisikan sebagai panjang lintasan gerak benda. Yang kedua ada perpindahan, merupakan perubahan kedudukan sebuah partikel. Jarak atau selisih termasuk ke dalam besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Jadi, jarak hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah, sedangkan perpindahan memiliki arah dan nilai. Jadi, kalian bisa mengingatnya nih dengan lebih singkat. Jarak atau selisih itu merupakan total lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal agar lebih dapat meningkatkan pemahaman kalian mengenai jarak atau selisih dan perpindahan. Ani berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian, ia berbelok ke arah selatan sejauh 6 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang telah ditempuh oleh Ani? Nah, kalian lihat gambar segitiga. Ani katanya bergerak ke arah timur 8 meter dan bergerak ke arah selatan 6 meter. Berarti, dari pengertian jarak itu merupakan total lintasan yang ditempuh. Berarti kita tinggal menjumlahkan jarak yang ditempuh oleh Ani. 8 ditambah 6 yaitu 14. Satuannya berarti meter. Nah, untuk perpindahan berarti jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Ani bergerak di titik awal pas 8 meter dan titik akhirnya 6 meter. Berarti kita tarik garis lurusnya dan akan membentuk segitiga. Nah, cara pengerjaannya kita memakai rumus Pitagoras. Itu untuk mencari X-nya berarti akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Didapatkan perpindahannya yaitu sejauh 10 meter. Besaran selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan seberapa banyak waktu yang diperlukan oleh sebuah benda untuk menempuh suatu jarak tertentu. Sedangkan kecepatan ialah perpindahan suatu benda setiap satuan waktu. Perbedaan antara kelajuan dan kecepatan ialah kelajuan merupakan besaran skalar yang dimana hanya memiliki nilainya saja, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor, di mana kecepatan memiliki nilai dan arah. Pada kelajuan dan kecepatan itu terdapat rata-rata dan sesaat. Kelajuan rata-rata itu rumusnya jarak yang ditempuh dibagi waktu yang ditempuh, sedangkan kecepatan rata-rata itu rumusnya perpindahan dibagi waktu tempuh. Nah, untuk kelajuan sesaat sama kecepatan sesaat itu bernilai sama. Untuk kelajuan dan kecepatan rata-rata merupakan jarak atau perpindahan total yang ditempuh suatu benda per satuan waktu. Sedangkan untuk kelajuan dan kecepatan sesaat merupakan kecepatan rata-rata pada selang waktu tertentu. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal mengenai kelajuan dan kecepatan, yaitu sebuah benda bergerak dari titik A ke titik C. Kalian perhatikan garis gambarnya ya. Melalui titik B. Jika A ke B itu panjangnya 50 meter, B ke C, BC itu 30 meter, dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 sekon, tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Nah, berarti kita pertama mencari jarak yang ditempuhnya. Nah, berarti jarak yang ditempuh itu AB plus BC, yaitu 50 ditambah 30, yaitu 80 meter. Nah, untuk perpindahan bendanya yaitu A ke C, yaitu kan jarak terpendek ya. Jadi 50 dikurangi 30 yaitu 20 meter. Maka kita dapat mengetahui kelajuan rata-rata, yaitu rumusnya jarak per selang waktu. Jaraknya 80 dibagi waktunya 20 sekon, didapatkan 4 meter per sekon. Untuk kecepatan rata-rata itu rumusnya perpindahan dibagi selang waktu, yaitu perpindahannya 20 dibagi 20 sekon. Jadi kecepatannya itu 1 meter per sekon. Besaran yang terakhir yaitu percepatan atau biasa dinamakan dengan A. Nah, percepatan ini termasuk ke dalam besaran vektor, yaitu dia memiliki nilai dan arah.
Pengertian dari percepatan sendiri yaitu seberapa cepat kecepatan berubah dalam selang waktu tertentu. Nah, di percepatan juga terdapat percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Percepatan rata-rata yaitu rumusnya perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan, atau V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Berarti rumus percepatan rata-rata yaitu delta V per delta T. Untuk percepatan sesaat, yaitu percepatan pada waktu tertentu. Itu rumusnya bisa limit delta T mendekati 0, delta V per delta T, atau turunan dV per dt. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai contoh soal mengenai percepatan. Yaitu diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Maka kita memakai rumus yang telah Ibu kasih tahu sebelumnya, yaitu di mana percepatan A sama dengan delta V per delta T. V2 dikurangi V1 atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, yaitu 4 dikurangi 2, T2 dikurangi T1, atau waktu akhir dikurangi waktu awal, 10 dikurangi 0. 4 dikurangi 2, 2, 10 dikurangi 0, 0. 10 dikurangi 0, 10. 2 dibagi 10, yaitu 0,2 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal mengenai kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Untuk lebih mendalami atau lebih memahami apa yang dipelajari. Nah, di sini kecepatan sesaat dan percepatan saat merupakan kecepatan dan percepatan pada saat waktu tertentu. Di sini ada posisi tangga. Itu yang pertama ada posisi atau dilambungkan dengan R, kecepatan V, percepatan A. Nah, untuk kecepatan itu turunan pertama posisi terhadap waktu, sedangkan percepatan merupakan turunan pertama kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua posisi terhadap waktu. Nah, rumus kecepatan itu turunannya V sama dengan dr per dt, dan percepatan itu A sama dengan dv per dt. Nah, contoh soalnya yaitu persamaan posisi benda, posisi dalam kurung waktu 4T pangkat 3 min 5T min 12. Jika R dalam meter dan T dalam detik, maka tentukanlah yang pertama persamaan kecepatan. Nah, persamaan kecepatan merupakan V sama dengan dr per dt turunan dari posisi, yaitu berarti 3 dikali 4 T pangkat 2 min 5 min 0, berarti 12 T pangkat 2 min 5. Yang kedua, kecepatan benda saat T sama dengan 1 sekon. Berarti tinggal kita masukin waktunya itu 1 sekon. Berarti 12 dikali 1 pangkat 2 min 5. Hasilnya yaitu 7 meter per sekon. Nah, yang terakhir persamaan percepatan, yaitu rumusnya A sama dengan dv per dt atau turunan pertama dari kecepatan, yaitu berarti 12 dikali 2 T pangkat 1 atau T aja bisa ditulis T dikali 0, berarti menghasilkan 24 T percepatannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pokok materi kita, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan merupakan gerak yang dialami suatu benda dengan memiliki lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan selalu tetap atau konstan, dan percepatannya berarti sama dengan 0. Nah, secara matematis, persamaan gerak lurus beraturan atau GLB adalah S sama dengan S0 ditambah delta V dikali T. Nah, S ini menunjukkan jarak, satuannya meter. S0 merupakan kedudukan awal suatu benda yang satuannya meter. Nah, S0 ini biasanya cenderung bernilai 0. Delta V merupakan perubahan kecepatan yang satuannya meter per sekon, dan T itu waktu yang satuannya sekon. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang grafik gerak lurus beraturan. Pada grafik pertama, yaitu grafik hubungan antara V dan T atau kecepatan dengan waktu. Nah, pada grafik itu menunjukkan bahwa kecepatan suatu benda bernilai tetap atau konstan dan tidak tergantung pada waktu. Jarak tempuh pada grafik
tersebut merupakan luasan yang dibatasi oleh grafik dengan sumbu T atau dalam selang waktu tertentu. Nah, pada grafik yang tengah atau grafik kedua yaitu grafik hubungan antara S dengan T atau jarak dengan waktu. Nah, dari grafik tersebut, perpindahan suatu benda itu berbanding lurus dengan perubahan waktu. Makin lama waktu yang digunakan, maka akan semakin besar pula perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, pada grafik hubungan tersebut merupakan harga tan alfa, yang dimana tan alfa itu sudut yang terbentuk antara garis grafik tersebut dengan sumbu T, waktu. Nah, yang terakhir ada grafik hubungan antara A dan T, atau percepatan dengan waktu. Nah, pada grafik ini, itu percepatan bernilai 0, karena pada gerak lurus beraturan itu kecepatannya konstan, sehingga tidak memiliki percepatan. Dari penjelasan yang udah Ibu terangkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, karakteristik dari gerak lurus beraturan atau GLB diantaranya yaitu yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatannya konstan atau tetap. Dan yang terakhir, tidak mempunyai percepatan atau A sama dengan 0. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal mengenai GLB atau gerak lurus beraturan. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah kereta bergerak dengan kecepatan rata-rata konstan, yakni 144 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh perpindahan sebesar 6 km? Langkah pertama, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui pertama ada kecepatan, yaitu 144 km per jam. Kita jadiin meter per sekon, berarti dapat 40. Nah, untuk jaraknya sama dengan 6 km, kita jadiin meter, yaitu 6.000 meter. Yang ditanya yaitu waktunya, delta T, yang satuannya itu sekon. Berarti kita menggunakan rumus S sama dengan V dikali delta T. Untuk mencari waktu, berarti delta T sama dengan S per V. S-nya berapa? 6.000 dibagi V-nya 40. 6.000 dibagi 40 yaitu 150 sekon, atau kita jadiin menit 2,5 menit. Jadi, lama waktu yang diperlukan untuk menempuh perpindahan sebesar 6 km dengan kecepatan rata-rata sebesar 144 km per jam adalah 2,5 menit. Pada contoh soal yang kedua, yaitu sebuah kereta cepat berada 2 km dari stasiun. Kereta tersebut bergerak meninggalkan stasiun dengan kecepatan tetap 80 km per jam. Pada jarak berapakah kereta itu dilihat dari stasiun setelah 15 menit? Nah, berarti kita tulis dulu apa saja yang diketahuinya. Yang pertama, V atau kecepatan sama dengan 80 km per jam. T-nya waktunya yaitu selama 15 menit atau 0,25 jam. Terus berarti S0 atau kedudukan awalnya yaitu 2 km. Nah, untuk mencari jarak yang satunya itu kilometer, yaitu rumusnya S sama dengan S0 ditambah V dikali T. S sama dengan S0-nya 2 ditambah V-nya 80 dikali T-nya 0,25. Berarti jaraknya yaitu 2 ditambah 20 sama dengan 22 km. Jadi setelah 15 menit kereta berada pada 22 km dari stasiun. Pengaplikasian gerak lurus beraturan atau GLB. Yang pertama ada perjalanan kereta api. Kecepatan kereta api selalu konstan atau tetap, sehingga jadwal tiba di stasiun tujuan pun biasanya bisa ditentukan. Kalaupun ada keterlambatan, biasanya pemberangkatannya juga mengalami keterlambatan. Yang kedua, perjalanan kapal laut. Kapal laut melakukan perjalanan dengan menyeberangi lautan lepas, biasanya bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Dan ketika sudah mendekati pelabuhan, kapal baru mengubah haluan dan mengurangi kecepatannya. Yang ketiga, kendaraan yang melewati jalan tol. Penerapan gerak lurus beraturan atau GLB dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya yakni ketika kendaraan melalui jalan tol. Memang, tidak selalu jalan tol adalah lintasan lurus, ada juga yang tikungan. Namun, pasti ada saja jalan lurus yang dilewatinya. Terkadang, kendaraan yang berjalan pada jalan tol juga mempunyai kecepatan yang konstan atau tetap.
Dan yang terakhir yaitu gerak pesawat terbang. Aplikasi gerak lurus beraturan dalam kehidupan berikutnya yaitu ketika pesawat terbang di ketinggian karena bergerak di kecepatan tetap dan pada lintasan yang lurus di udara. Akan tetapi saat hampir tiba di bandara tujuan, pesawat mulai merubah arah geraknya. Nah, tadi kan kita udah nonton video pembelajaran tentang materi gerak lurus beraturan. Nah, di sini Ibu mau nanya nih terkait tadi materi tersebut yang video yang telah kalian tonton. Yang pertama, ada yang tahu apa itu gerak lurus beraturan? Saya Bu, gerak lurus beraturan adalah suatu benda yang berjalan di lintasan lurus dan memakai kecepatan yang konstan. Kedua, besaran-besaran fisik apa saja sih yang terdapat di gerak lurus beraturan? Besaran-besarannya ada pada gerak lurus beraturan. Yang pertama ada jarak, itu S, satuannya meter. Terus ada waktu, itu T, satuannya sekon. Yang ketiga ada V, yaitu kecepatan, satuannya meter per sekon. Yang ketiga, coba sebutkan rumus matematis perpindahan pada gerak lurus beraturan. Rumusnya yaitu S sama dengan V dikali T. V-nya itu kecepatan, T-nya waktu. Tetapi jika ada jarak awal, itu rumusnya menjadi S0 ditambah V dikali T. Dan yang terakhir, coba sebutkan aplikasi apa saja di kehidupan sehari-hari yang bersangkut paut pada gerak lurus beraturan. Penerapannya yaitu yang pertama mobil yang berjalan di jalan tol, yang kedua itu kereta yang berjalan di lintasannya, terus yang ketiga itu ada kapal yang menyeberangi lautan. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan praktikum tentang gerak lurus beraturan GLB. Untuk itu kita membutuhkan alat-alat seperti berikut, antara lain kereta mainan, kemudian papan troli, pita kertas, stiker timer, dan terakhir adalah power supply. Pertama-tama kita pasang dulu stiker timernya di atas papan luncur, kemudian hubungkan power supply dengan stiker timer. Untuk kutub positif dan kutub negatifnya. Setelah stiker timer terhubung dengan power supply, kita ambil pita kertas sepanjang papan luncur yang digunakan. Kita ambil pita kertas sepanjang papan luncur yang digunakan, potong. Kemudian masukkan pita kertas ke dalam stiker timer. Perhatikan, saat memasukkan kertas ke dalam stiker timer, kertas harus berada di bawah kertas karbon. Kertas harus berada di bawah kertas karbon. Seperti ini. Kalau sudah siap, kemudian pasangkan pita kertas dengan mobil menggunakan selotip. Setelah kertas terhubung dengan mobil, lalu kita nyalakan power supply dengan tegangan yang paling kecil. Kita nyalakan power supply dengan tegangan yang paling kecil. Kemudian secara perlahan besarkan tegangan sampai stiker timer menyala. Kemudian tarik mobil troli secara perlahan. Perhatikan power supply. Bisa dilihat anak-anak, pada kertas kita mendapatkan
pola titik-titik yang merupakan pola dari gerak lurus beraturan. Yang perlu diingat saat menarik troli, usahakan menarik troli dengan kecepatan yang konstan atau kecepatan tetap supaya kita mendapatkan pola gerak lurus beraturan. Demikian praktikum yang kita lakukan. Selamat mencoba. Nah, bagaimana mengenai video percobaan gerak lurus beraturan yang sudah kalian saksikan? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak, maka Ibu akan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan, dan pengumpulannya itu minggu depan melalui email Ibu ya. Terima kasih semua. Gimana dengan video pembelajaran yang sudah kalian tonton tadi? Semoga dapat bermanfaat ya bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB.